Halo guys, selamat pagi. Gue mau jelasin backpacking ya. Kemarin abis ikut event 400 dan 8.800 elevasi dari Century Ride ya. Jadi gue mau jelasin di sini gue backpacking bawa apa aja dan perlengkapan yang gue pakai apa aja gitu. Jadi kita mulai dari tas ya. Tas saddlebag ini ukurannya 5,8 liter. Terus tas top tube ini biasanya gue buat taruh HP ya, jadi biar safety. Kalau taruh di belakang namanya jarak jauh ya, takutnya mengundang hal-hal yang tidak kita inginkan. Sama 2 kantong makanan di depan nih, tas buat makanan. Cuma ini gue fungsikan yang satu buat elektronik, charger, dan power bank. Nah, ini power bank gue bawa 20.000 mAh. Nah, sisa 33%. Kemarin gue pakai 2 hari 1 malam ya. Fungsinya power bank di sini gue buat bypass lampu. Jadi lampu ini kan nggak panjang ya. Jadi ini fungsinya buat bypass. Jadi dia gue colok terus kalau malam. Jadi dia akan terang gitu loh. Terangnya konsisten. Sama buat colok si cyclocom, karena cyclocom gue ini kan masih lama ya. Jadi daya tahan baterainya juga nggak begitu panjang, kurang lebih cuma tahan 12 jam. Jadi kalau udah mau habis gue tinggal colok di sini gitu. Di sini gue bawa makanan ya dan obat-obatan gitu yang kita butuhkan. Ada tisu basah, ada sonsi dan lain-lain. Sama ini gue ada bawa ini tisu ya. Tisu bisa buat lap, jadi kalau direndam ke air dia langsung melebar, jadi tisu buat ngelap-ngelap gitu. Oke, gue jelasin apa lagi ya. Botol minum bawa 2, masing-masing 700 ml. Terus jangan lupa pompa sepeda masih pakai yang manual, belum yang elektrik, karena lebih yakin aja gitu, nggak pusingin baterai. Nah terus ini tas backpacking gue yang belakang, saddlebag, ukurannya 5,8 liter. Nah nanti kita lihat isinya ya, ada apa aja. Perlengkapan buat 2 hari 1 malam. Ini tuh vest ya, vest yang gue pakai sekaligus buat nutupin cadangan ban dalam. Jadi ban dalamnya ada di sini. Nah, ban dalamnya bawa 3, 1, 2, 3. Ya puji Tuhan gak kepake ya, aman di perjalanan sampai finish. Walaupun jalanannya banyak yang gravel, segmen gravelnya sekitar mungkin total 13 sampai 15 kilo. Nah ini cara bukanya juga gampang. Ini tasnya dari brand Enly ya, cuma 200 ribuan aja. Ini kemarin sebenarnya buat lampu belakang gue pakai ini Cat Eye, yang Cat Eye Vis 150. Tapi jatuh di jalan karena karetnya getas. Ini sebenarnya buat tambahan lampu depan, tapi karena darurat ya udah gue pakai di lampu belakang. Ini warnanya putih ya, tuh nyalanya tuh putih gini. Oke, kita cek ya isi tas gue apa aja. Kemarin tuh gue bawa selain vest, ban dalam, isinya 4 kacamata.
Maklum mata gue minus gitu, jadi kalau siang gue pakai kacamata buat sepeda khusus ya. Ini Altalis. Nah, Altalis Kaku SP2 ya. Ini buat siang dan malam bening ya, jadi nggak mengganggu pemandangan, nggak begitu gelap juga gitu kalau di jalan. Gue puas pakai ini karena ini yang kedua kalinya gue pakai ini. Yang pertama karena udah berumur, udah banyak karet-karet yang ketas, dan gue pakai brand ini lagi karena sudah mengenal dan cukup puas dan cocok. Harganya juga nggak begitu mahal, sekitar 500 sampai 600 ribuan. Kalau 500 ribuan kalau lagi ada promo di toko hijau atau ke toko orange. Terus ini gue bawa jaket. Sebenarnya jaket ini waterproof ya, cuma kemarin nggak kepake. Jadi kalau kepake pun malam-malam misalnya kedinginan ya, ini sifatnya jadi gerah karena nggak ada buangan belakang. Jadi kalau mau beli jaket sepeda yang khusus sepeda, ini harus ada ventilasi di belakangnya dan banyak ventilasi di sampingnya gitu. Kalau pakai ini badan lo dalamnya keringetan gitu, pasti keringetan, terus nanti nggak nyaman, gerah gitu loh. Jadi mendingan ya yang khusus sepeda aja lah lo beli buat jaket kalau hujan gitu ya. Kalau misalnya buat angin cukup pakai vest aja, vest lebih tipis. Terus ini isinya baju sama celana buat nginep. Kemarin gue nginep 1 hari ya di penginapan di Pelabuhan Ratu ya, sama daleman. Nah, baju celana daleman di sini segini, sama kaos kaki cadangan dan ini buff cadangannya buat penutup muka, hidung gitu ya, buff. Sama jersey 1 cadangan buat ganti hari berikutnya. Nah, jadi dengan kapasitas 5 liter ini, jadi teman-teman udah tahu ya muatnya apa aja gitu. Ini tepatnya kalau di deskripsinya Enli ya, nanti gue taruh di deskripsi deh link pembeliannya kalau berminat gitu ya. Ini totalnya 5,8 liter, dan selama gue pakai nggak ada kendala ya. Paling bagian ininya aja nih, pada saat di saddle ini kan kalau kita sepedahan kan namanya kena jalan berlubang atau apa, ini lama-lama tuh kendor gitu, turun. Jadi pasti lama-lama gel-gel gitu di belakang. Tapi bisa disiasatin dengan cara ini dikencangkan, nanti diselipin di sini nih ininya. Nah, itu akan mengurangi gitu. Ataupun kalau di rumah mau benar-benar proper, ditambahin aja velcro buat ngikat ke saddle sepeda biar lebih kuat. Ini gue juga ada selipin topi di sini, tapi nggak kepake. Ya ini tuh jadi bisa buat selip-selipan lumayan lah ya. Yang tadi gue awal jelasin, bisa buat selipin ban dalam ditutupin vest. Jadi lebih oke. Jadi kurang lebih seperti itu ya guys. Sama ini satu lagi. Ini gue pakai spakbor yang biasa aja sih, strummer. Dulu udah pernah gue review, cara pemasangannya juga udah pernah gue review, buat jaga-jaga kalau hujan nggak nyiprat ke atas. Karena kalau udah nyiprat nanti ada debu-debu masuk ke bib itu ya nggak kita inginkan lah, pasti nggak nyaman gitu. Terus kondisinya seperti ini ya, ini kurang lebih udah kotor, memang sengaja belum gue cuci jadi biar kelihatan. Udah menempuh 400 km dan 8.800 elevasi, yang pastinya itu tanjakan luar biasa ya, bikin pegel. Di sini gue pakai sprocket 1132 ya.
Sebenarnya bawaannya 11.30, cuma kemarin dipinjemin temen. Ya bersyukur sih, nambah 1 itu lumayan banget. Lumayan sangat ngebantu. Gitu. Oke, jadi kondisinya seperti ini ya teman-teman. Masih pada kotor semua. Bersyukur bannya nggak ada kendala, nggak ada bocor. Gue pakai Grand Sport ya, Grand Sport Continental ukuran 700 kali 28C. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Oh ya, satu lagi, ini tuh murah ya menurut gue, manfaatnya bermanfaat. Ini gue beli 30 ribuan ya, nanti gue cantumin di deskripsi juga deh link pembeliannya. Ini 30 ribuan kok, cuma brandnya gue lupa apa kemarin, karena gue kemarin coba beli brand yang lumayan laku tapi nggak dikirim-kirim, kelamaan. Gue nggak ngerti kenapa tuh, apakah stoknya habis dia biar auto cancel sendiri biar nggak mengurangi rating gitu. Terus lampu depan sedikit gue jelasin, ini gue pakai Moon Rigel ya. Nah ini cukup terang, 700 lumen gitu, tampilannya seperti ini, dan dia bisa bypass, jadi sambil colok power bank ini bisa menerangi perjalanan, jadi aman ya. Kemarin malam-malam aman, gue bawa senter sekecil ini cukup, tinggal colok, tarik kabel di sini. Yang gue bilang ini tempat elektronik, charger, power bank di sini semua. Gue pakai 20.000 mAh cukup. Dan pulang masih sisa 30%. Gitu buat colok handphone, colok cyclocom, colok lampu ya. Nah, ini gue contohin, gue colok. Indikatornya ada, dia pasti kedap-kedip di sini. Nah, kelihatan nggak, teman-teman? Kedap-kedipnya kelihatan nggak? Nah, kelihatan ya, warna biru. Jadi sambil nyala deh. Nah, seperti itu. Tuh, terang ya. Oke, jadi sekian dari gua. Semoga ulasan ini bermanfaat ya buat teman-teman yang mau sepedahan jarak jauh. Persiapkan semua perlengkapannya, yang kira-kira perlu dibawa itu apa aja. Mendingan kita bawa selengkap-lengkapnya ya, daripada di jalan tuh kita butuh sesuatu tapi nggak ada persiapan gitu. Yang penting fisik oke, kesehatan oke, terus sama latihan yang cukup gitu. Kalau mau perjalanan jauh, kita persiapkan fisik kita dengan kapasitas kita. Dan kalau memang udah dirasa kurang mampu ya, kalau tanjakan terlalu tinggi ya kita dorong aja. Oke? Oke, sip. Sampai ketemu lagi. Thank you.